Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Ridai Fansa, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, jurusan Ekonomi Syariah, Program Studi Perbankan Syariah. Jadi saya di sini akan menjelaskan perkembangan Islam di negara Afrika Selatan. Sejarah masuk Islam di negara Afrika Selatan. Islam pertama kali masuk di kota ini pada pertengahan 1600 sampai 1700-an melalui para politikus maupun ulama yang dibuang oleh Belanda dari Indonesia dan Malaysia. Tak heran jika tempat ini juga dikenal sebagai Kemalai. Walau umat Islam di Afrika Selatan hanya 1,5% dari seluruh populasi, tapi Islam telah memberikan warna tersendiri bagi negeri ini. Di Kempton, komunitas Islam banyak tinggal di daerah Bokak dan Kampung Makassar. Di tempat ini terdapat beberapa makam penting para ulama penyebar agama Islam yang disebut keramat. Dan sekitar 23 keramat di sekeliling Kempton. Satu di antaranya yang sangat terkenal adalah makam Syekh Yusuf, seorang ulama besar, keponakan Raja Gowa yang dibuang Belanda dan mendirikan Kampung Makassar. Ajaran yang disampaikan Syekh Yusuf bahkan diakui oleh Nelson Mandela, sekaligus menginspirasinya untuk membebaskan Afrika Selatan dari apartheid. Afrika Selatan, negeri yang dulu tersohor dengan praktik apartheidnya, sejatinya adalah bangsa yang memiliki tingkat keragamaan tinggi. Tidak hanya keragamaan budaya masyarakat, negeri ini juga memiliki latar belakang bahasa dan agama yang berbeda-beda. Tak terkecuali umat Islam ikut pula berkontribusi dalam memberi warna keragamaan di Afrika Selatan. Meski jumlah umat Islam tak sampai 2% dari keseluruhan populasi, komunitas Islam berkontribusi besar dalam memberi warna terhadap keragaman penduduk Afrika Selatan. Sejarah mencatat masuknya Islam di Afrika Selatan terjadi dalam 2 tahap imigrasi. Imigrasi tahap pertama berlangsung pada 1692 hingga pertengahan 1800-an. Pada tahap ini, imigran Muslim yang masuk ke negara ini adalah para budak, tahanan politik, dan pelaku tindak kriminal dari Afrika dan Asia. Tokoh Islam yang hadir pada 1995 yakni Sophia Saheb. Ia melihat umat Islam dari India yang tingkat kesejahteraannya rendah berisiko untuk ditarik masuk agama Hindu. Sophia Saheb lalu mencari cara agar kaum pekerja Muslim yang miskin tidak terpengaruh oleh agama lain. Upaya pertama yang ia lakukan adalah mengadakan festival rakyat Islam dan mendirikan madrasah bagi para buruh Muslim India dan keluarganya. Islam negara Afrika Selatan. Agama Islam masuk ke wilayah Afrika Selatan sejak abad ke-17. Salah satunya penyebarannya adalah warga negara keturunan Indonesia, yakni Syekh Yusuf Makassar. Hingga saat ini, umat Islam di Afrika Selatan mencapai 1,25 juta jiwa atau sekitar 3% dari total penduduknya yang berjumlah 49 juta jiwa. Kendati minoritaris, mereka adalah salah satu pusat pertumbuhan Islam terbesar di benua Afrika saat ini. Sebagai ilustrasi, di kota Soweto, tak jauh dari Johannesburg, pada pertengahan 1970-an cuma ada 10 orang Muslim. Namun pada awal tahun 2002, jumlahnya berlipat 1000 kali menjadi sekitar 10.000 orang. Masjid dan madrasah sangat mudah dijumpai. Jumlah orang di berbagai tauhid, pusat-pusat pemukiman penduduk berkulit hitam dan miskin, semakin hari terus bertambah yang menjadi Muslim. Setiap tahun berlangsung festival syahadat yang dipersai oleh Syekh dari Abdul Qadir As-Sufi. Sejak awal tahun 2000 sampai ratusan orang memeluk Islam. Terakhir 22 Mei 2010 sebanyak 71 orang, khususnya dari suku Julu, serentak kembali kepada Islam di Durban. Mengapa Islam menarik mereka? Islam dirasakan sebagai jalan keluar dari ancaman gangsterisme dan problem sosial lain seperti obat terlarang, kekerasan seksual, wabah korupsi, dan dekadensi moral masyarakat lain yang terus merembak di berbagai kawasan di Afrika Selatan. Perhatian Islam atas nasib kaum miskin menarik hati mereka.
dalam situasi politik rasis puluhan tahun sebelumnya. Agama Islam telah dipandang sebagai salah satu bentuk resistensi dan penolakan atas tatanan masyarakat yang didasarkan doktrin apartheid tersebut. Menyebar dengan cepat di Provinsi Kent seiring pertumbuhannya pelembagaan agama dan pendidikan di kalangan Muslim. Faktor lain yang ikut memacu pertumbuhan Islam di daerah itu adalah perkawinan, perpindahan keyakinan atau mu'alaf, dan pembelian budak oleh para majikan Muslim. Ketika perbudakan dihapuskan pada 1838, pemerintah kolonial Inggris menyadari perlunya sistem tenaga kerja alternatif untuk menopang kegiatan ekonomi mereka di tanah jajahan. Oleh karenanya, para pejabat Inggris akhirnya membawa orang-orang India ke Afrika Selatan untuk dipekerjakan buruh di perkebunan tebu yang berada di Provinsi Natal. Menyebar dengan cepat di Provinsi Kent seiring pertumbuhannya pelembagaan agama dan pendidikan di kalangan Muslim. Faktor lain yang ikut memacu pertumbuhan Islam di daerah itu adalah perkawinan, perpindahan keyakinan atau mu'alaf, dan pembelian budak oleh para majikan Muslim. Ketika perbudakan dihapuskan pada 1838, pemerintah kolonial Inggris menyadari perlunya sistem tenaga kerja alternatif untuk menopang kegiatan ekonomi mereka di tanah jajahan. Oleh karenanya, para pejabat Inggris akhirnya membawa orang-orang India ke Afrika Selatan untuk dipekerjakan buruh di perkebunan tebu yang berada di Provinsi Natal. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.